Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intifada Dekartika. Saya dari kelas 3C Prodi Teknik Informatika. Saya di sini akan menerangkan tentang bab 3 mata kuliah jaringan komputer dasar, yaitu materi protokol dan model. Sebelumnya kita telah mengetahui komponen dasar jaringan sederhana serta konfigurasi awal. Namun, setelah mengonfigurasi dan menghubungkan komponen-komponen ini, kita perlu mengetahui bagaimana komponen-komponen tersebut akan bekerja sama. Protokol adalah serangkaian aturan yang disepakati yang telah dibuat oleh organisasi standar. Namun karena kita tidak dapat mengambil aturan dan mengamatinya dengan seksama, bagaimana kita benar-benar memahami mengapa ada aturan seperti itu dan apa yang seharusnya dilakukan? Model memberi kita cara untuk memvisualisasikan aturan dan tempatnya di jaringan kita. Modul ini akan memberikan kita gambaran umum tentang protokol dan model jaringan. Kemudian, apa saja yang akan kita pelajari dalam modul ini? Modul ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana protokol jaringan memungkinkan perangkat untuk mengakses sumber daya jaringan lokal dan jarak jauh. Dalam modul ini kita akan mempelajari tentang aturan-aturan jaringan, protokol, suite protokol, organisasi standar, model referensi, enkapsulasi data, dan akses data. Kemudian berikutnya yaitu aturan. Dalam subbab ini terdapat video perangkat dalam gelembung. Video ini menjelaskan cara perangkat jaringan beroperasi dalam jaringan. Kemudian dasar-dasar komunikasi. Jaringan bervariasi dalam ukuran, bentuk, dan fungsi. Jaringan dapat serumit perangkat yang terhubung melalui internet atau sesederhana dua komputer yang terhubung langsung satu sama lain dengan satu kabel dan apapun di antaranya. Namun sekadar memiliki koneksi fisik berkabel atau nirkabel antara perangkat akhir tidak cukup untuk memungkinkan komunikasi. Agar komunikasi terjadi, perangkat harus tahu bagaimana berkomunikasi. Orang-orang bertukar ide untuk menggunakan berbagai metode komunikasi. Namun semua metode komunikasi memiliki 3 elemen yang sama, yaitu sumber pesan atau pengirim. Sumber pesan adalah orang atau perangkat elektronik yang perlu mengirim pesan ke individu atau perangkat lain. Kemudian tujuan pesan atau penerima, tujuan menerima pesan dan menafsirkannya. Dan saluran, terdiri dari media yang menyediakan jalur bagi pesan untuk berpindah dari sumber ke tujuan. Kemudian yaitu protokol komunikasi. Pengiriman pesan baik melalui komunikasi tatap muka atau melalui jaringan diatur oleh aturan yang disebut dengan protokol. Protokol ini khusus untuk jenis metode komunikasi yang digunakan. Dalam komunikasi pribadi sehari-hari, aturan yang kita gunakan untuk berkomunikasi melalui satu media seperti panggilan telepon belum tentu sama dengan aturan untuk menggunakan media lain seperti mengirim surat. Proses pengiriman surat mirip dengan komunikasi yang terjadi dalam jaringan komputer. Analogi. Sebelum berkomunikasi, mereka harus sepakat tentang cara berkomunikasi. Jika berkomunikasi dilakukan dengan suara, mereka harus terlebih dahulu sepakat tentang bahasa yang digunakan. Selanjutnya, ketika mereka memiliki pesan untuk dibagikan, mereka harus dapat memformat pesan tersebut dengan cara yang dapat dipahami. Jika seseorang menggunakan bahasa Inggris tapi struktur kalimatnya buruk, pesannya dapat dengan mudah disalahpahami. Masing-masing tugas ini menjelaskan protokol yang digunakan untuk mencapai komunikasi. Kemudian yaitu penetapan aturan. Sebelum berkomunikasi satu sama lain, individu harus menggunakan aturan atau kesepakatan yang ditetapkan untuk mengatur percakapan. Perhatikan pesan ini sebagai contoh. Perhatikan betapa sulitnya membaca pesan karena tidak diformat dengan benar. Pesan harus ditulis menggunakan aturan, misalnya protokol
yang diperlukan untuk komunikasi yang efektif. Contoh ini menunjukkan pesan yang sekarang diformat dengan benar untuk bahasa dan tata bahasa. Protokol harus memperhitungkan persyaratan berikut untuk berhasil menyampaikan pesan yang dipahami oleh penerima, pengirim dan penerima yang teridentifikasi, bahasa dan tata bahasa umum, kecepatan dan waktu pengiriman, persyaratan konfirmasi atau pengakuan. Kemudian yaitu persyaratan protokol jaringan. Protokol yang digunakan dalam komunikasi jaringan memiliki banyak kesamaan sifat dasar ini. Selain mengidentifikasi sumber tujuan, protokol komputer dan jaringan menentukan rincian tentang bagaimana pesan dikirimkan melalui jaringan. Protokol komputer umum mencakup persyaratan sebagai berikut: pengkodean pesan, pemformatan dan enkapsulasi pesan, ukuran pesan, waktu pengiriman pesan, dan opsi pengiriman pesan. Kemudian yaitu pengkodean pesan. Salah satu langkah pertama untuk mengirim pesan adalah pengkodean. Pengkodean adalah proses mengubah informasi menjadi bentuk lain yang dapat diterima untuk pengiriman. Dekode membalikkan proses ini untuk menginterpretasikan informasi. Kemudian yaitu pemformatan dan enkapsulasi pesan. Saat pesan dikirim dari sumber ketujuan, pesan tersebut harus menggunakan format atau struktur tertentu. Format pesan bergantung pada jenis pesan dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Kemudian yaitu ukuran pesan. Aturan komunikasi lainnya yaitu ukuran pesan. Analoginya, saat orang berkomunikasi satu sama lain, pesan yang mereka kirim biasanya dipecah menjadi bagian-bagian atau kalimat-kalimat yang lebih kecil. Kalimat-kalimat ini dibatasi ukurannya sesuai dengan apa yang dapat diproses oleh penerima pada satu waktu, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Hal ini juga memudahkan penerima untuk membaca dan memahaminya. Kemudian yaitu waktu pesan. Waktu pengiriman pesan juga sangat penting dalam berkomunikasi dengan jaringan. Waktu pengiriman pesan meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu kontrol aliran. Adalah proses pengolahan laju transmisi data. Kontrol aliran menentukan seberapa banyak informasi yang dapat dikirim dan kecepatan penyampaiannya. Kemudian yaitu batas waktu respon. Jika seseorang mengajukan pertanyaan dan tidak mendengar respon dalam jangka waktu yang dapat diterima, orang tersebut berasumsi bahwa tidak akan ada jawaban dan bereaksi sesuai dengan itu. Kemudian yaitu metode akses. Hal ini menentukan kapan seseorang dapat mengirim pesan. Kemudian, opsi pengiriman pesan. Suatu pesan dapat disampaikan dengan berbagai cara. Analoginya, terkadang seseorang ingin menyampaikan informasi pada satu orang saja. Nah, di sisi lain, orang tersebut mungkin perlu mengirimkan informasi kepada sekelompok orang pada saat yang sama atau bahkan kepada semua orang di area yang sama. Kemudian yaitu catatan tentang ikon node. Dokumen dan topologi jaringan seringkali mempresentasikan jaringan dan perangkat akhir menggunakan ikon simpul. Simpul biasanya direpresentasikan sebagai lingkaran. Gambar tersebut menunjukkan perbandingan 3 opsi pengiriman yang berbeda menggunakan ikon simpul, bukan ikon komputer. Berikutnya yaitu subbab 3.2 yaitu protokol. Kita tahu bahwa agar perangkat akhir dapat berkomunikasi melalui jaringan, setiap perangkat harus mematuhi serangkaian aturan yang sama. Aturan-aturan ini disebut protokol dan memiliki banyak fungsi dalam jaringan. Protokol jaringan menentukan format umum dan serangkaian aturan untuk bertukar pesan antar perangkat. Protokol diimplementasikan oleh perangkat akhir dan perangkat perantara dalam perangkat lunak, perangkat keras, dan keduanya. Setiap protokol jaringan memiliki fungsi, format, dan aturannya sendiri untuk komunikasi. Tabel di bawah ini mencantumkan berbagai jenis protokol yang diperlukan untuk mengaktifkan komunikasi melalui satu atau lebih jaringan. Yang pertama, jenis protokol komunikasi jaringan. Protokol memungkinkan dua perangkat atau lebih untuk berkomunikasi satu atau lebih jaringan. Keluarga teknologi Ethernet melibatkan berbagai protokol seperti IP, TCP, HTTP, dan masih banyak lagi.
Protokol keamanan jaringan. Protokol mengamankan data untuk menyediakan autentikasi, integritas data, dan enkripsi data. Contohnya protokol yang aman meliputi Secure Shell, SSH, SSL, dan TLS. Berikutnya yaitu protokol penemuan layanan. Protokol digunakan untuk mendeteksi perangkat atau layanan secara otomatis. Contoh protokol penemuan layanan meliputi Dynamic Host Configuration Protocol DHCP yang menemukan layanan untuk alokasi alamat IP, dan Domain Name System atau DNS yang digunakan untuk melakukan penerjemahan nama ke alamat IP. Kemudian yaitu fungsi protokol. Protokol komunikasi jaringan bertanggung jawab atas berbagai fungsi yang diperlukan untuk komunikasi jaringan antara perangkat akhir. Misalnya pada gambar di bawah ini, bagaimana komputer mengirim pesan melalui beberapa perangkat jaringan ke server. Berikut adalah fungsi-fungsi protokol untuk komunikasi. Yang pertama yaitu mengatasi. Hal ini mengidentifikasi pengirim dan penerima pesan yang dituju menggunakan skema pengalamatan yang ditujukan. Contoh protokol yang menyediakan pengalamatan meliputi Ethernet, IPv4, dan IPv6. Keandalan. Fungsi ini menyediakan mekanisme pengiriman terjamin jika pesan hilang atau rusak saat dikirim. TCP menyediakan pengiriman terjamin. Berikutnya yaitu kontrol aliran. Fungsi ini memastikan bahwa data mengalir pada kecepatan yang efisien antara dua perangkat yang berkomunikasi. TCP menyediakan layanan kontrol aliran. Pengurutan. Fungsi ini memberi label unik pada setiap segmen data yang dikirim. Perangkat penerima menggunakan informasi pengurutan untuk menyusun kembali informasi dengan benar. Ini berguna jika segmen data hilang, tertunda, atau diterima tidak berurutan. TCP menyediakan layanan pengurutan. Deteksi kesalahan. Fungsi ini digunakan untuk menentukan apakah data rusak selama transmisi. Berbagai protokol yang menyediakan deteksi kesalahan meliputi Ethernet, IPv4, IPv6, dan TCP. Antarmuka aplikasi. Fungsi ini berisi informasi yang digunakan untuk komunikasi antar proses antara aplikasi jaringan. Misalnya saat mengakses halaman web, protokol HTTP atau HTTPS digunakan untuk berkomunikasi antara proses web, klien, dan server. Interaksi protokol. Pesan yang dikirim melalui jaringan komputer biasanya memerlukan penggunaan beberapa protokol yang masing-masing memiliki fungsi dan formatnya sendiri. Gambar di bawah ini menunjukkan beberapa protokol jaringan umum yang digunakan saat perangkat mengirim permintaan ke server web untuk halaman webnya. Protokol pada gambar dijelaskan sebagai berikut. Hypertext Protokol atau HTTP yang mengatur cara server web dan klien web berinteraksi. Transmission Control Protocol atau TCP yang mengelola percakapan individual. Protokol internet atau IP yang bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima, dan Ethernet yang bertanggung jawab atas pengiriman pesan dari satu NIC ke NIC lain pada jaringan area lokal LAN Ethernet yang sama. Berikutnya yaitu subbab 3.3 yang berjudul rangkaian protokol. Dalam banyak kasus, protokol harus dapat bekerja dengan protokol lain sehingga pengalaman daring kita memberikan semua yang kita butuhkan untuk komunikasi jaringan. Rangkaian protokol dirancang agar dapat bekerja sama dengan lancar. Rangkaian protokol adalah sekelompok protokol yang saling terkait yang diperlukan untuk menjalankan fungsi komunikasi. Salah satu cara terbaik untuk memvisualisasikan bagaimana protokol dalam suatu rangkaian berinteraksi adalah dengan melihat interaksi tersebut sebagai tumpukan. Tumpukan protokol menunjukkan bagaimana protokol individual dalam suatu rangkaian diimplementasikan. Protokol dilihat dalam bentuk lapisan dengan setiap layanan tingkat tinggi bergantung pada fungsionalitas yang ditentukan oleh protokol yang ditampilkan di tingkat yang lebih rendah. Lapisan tumpukan yang lebih rendah berkaitan dengan pemindahan data melalui jaringan dan penyedia layanan ke lapisan atas yang difokuskan pada konten pesan yang dikirim.
Seperti yang diilustrasikan pada gambar, kita dapat menggunakan lapisan untuk menggambarkan aktivitas yang terjadi dalam komunikasi tatap muka. Di bagian bawah terdapat lapisan fisik, tempat dua orang dengan suara mengucapkan kata-kata dengan lantang. Di bagian tengah terdapat lapisan aturan yang menetapkan persyaratan komunikasi, termasuk bahwa bahasa yang sama harus dipilih. Di bagian atas terdapat lapisan konten, tempat konten komunikasi benar-benar diucapkan. Rangkaian protokol adalah sekumpulan aturan yang bekerja sama untuk membantu memecahkan suatu masalah. Evolusi rangkaian protokol. Rangkaian protokol adalah sekumpulan protokol yang bekerja sama untuk menyediakan layanan komunikasi jaringan yang komprehensif. Sejak tahun 1970-an telah ada beberapa rangkaian protokol yang berbeda-beda. Beberapa dikembangkan oleh organisasi standar dan yang lainnya dikembangkan oleh berbagai vendor. Selama evolusi komunikasi jaringan dan internet, ada beberapa rangkaian protokol yang saling bersaing, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Contoh protokol TCP atau IP. Protokol TCP atau IP tersedia untuk lapisan aplikasi, transportasi, dan internet. Tidak ada protokol TCP atau IP di lapisan akses jaringan. Protokol LAN, lapisan akses jaringan yang paling umum adalah protokol internet dan WLAN, LAN nirkabel. Protokol lapisan akses jaringan bertanggung jawab untuk mengirimkan paket IP melalui fisik. Gambar di bawah ini menunjukkan contoh 3 protokol TCP atau IP yang digunakan untuk mengirim paket antara peramban web, host, dan server web. HTTP, TCP, dan IP adalah protokol TCP atau IP yang digunakan pada lapisan akses jaringan internet digunakan dalam contoh tersebut. Namun hal ini juga bisa berupa standar nirkabel seperti WLAN atau layanan seluler. Rangkaian protokol TCP atau IP. Saat ini rangkaian protokol TCP atau IP mencakup banyak protokol dan terus berkembang untuk mendukung layanan baru. Beberapa protokol yang paling populer ditunjukkan pada gambar di bawah ini. TCP atau IP adalah rangkaian protokol yang digunakan oleh internet dan jaringan saat ini. TCP atau IP memiliki dua aspek penting bagi vendor dan produsen, yaitu rangkaian protokol standar terbuka dan rangkaian protokol berbasis standar. Lapisan aplikasi, sistem nama DNS, sistem nama domain, menerjemahkan nama domain seperti disco.com menjadi alamat IP. Konfigurasi host, DHCP v4, protokol konfigurasi host dinamis untuk IP v4. DHCP v6, protokol konfigurasi host dinamis untuk IP v6. SLAAC, yaitu Stateless Address Auto Configuration, metode yang mungkin perangkat memperoleh informasi pengalaman IP v6 tanpa menggunakan server DHCP v6. Email, SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, memungkinkan klien untuk mengirim email ke server email dan memungkinkan server untuk mengirim email ke server lain. POP3, yaitu Post Office Protocol versi 3, memungkinkan klien untuk mengambil email dari server email dan mengunduh email ke aplikasi email lokal klien. IMAP, Internet Message Access Protocol, memungkinkan klien untuk mengakses email yang tersimpan di server email sekaligus mengelola email di server. Pemindahan berkas, FTP, File Transfer Protocol, menetapkan aturan yang memungkinkan pengguna pada satu host untuk mengakses dan mentransfer file ke dan dari host lain melalui jaringan. SFTP, protokol transfer berkas SSH sebagai perluasan protokol Secure Shell SSH. TFTP, Trivial File Transfer Protocol, protokol transfer file yang sederhana tanpa koneksi dengan pengiriman file tanpa pengetahuan dan dengan upaya terbaik. Web dan layanan web, yaitu HTTP, HTTPS, dan REST. Proses komunikasi TCP atau IP. Animasi pada gambar menunjukkan proses komunikasi lengkap menggunakan contoh server web yang mengirimkan data ke klien.
Berikutnya yaitu subbab 3.4 yang berjudul organisasi standar atau standar organisasi. Standar terbuka. Saat membeli ban baru untuk mobil, ada banyak produsen yang dapat kita pilih. Masing-masing produsen akan memiliki setidaknya satu jenis ban yang sesuai dengan mobil kita. Itu karena industri otomotif menggunakan standar saat membuat mobil. Begitu pula dengan protokol. Karena ada banyak produsen komponen jaringan yang berbeda, semuanya harus menggunakan standar yang sama. Dalam jaringan, standar dikembangkan oleh organisasi standar internasional. Standar terbuka mendorong interoperabilitas, persaingan, dan inovasi. Standar terbuka juga menjamin bahwa tidak ada satupun produk perusahaan yang dapat memonopoli pasar atau memiliki keuntungan yang tidak adil atas pesaingnya. Organisasi standar biasanya merupakan organisasi nirlaba yang netral terhadap vendor dan dibentuk untuk mengembangkan dan mempromosikan konsep standar terbuka. Organisasi ini penting dalam menjaga internet terbuka dengan spesifikasi dan protokol yang dapat diakses secara bebas yang dapat diterapkan oleh vendor manapun. Suatu organisasi standar dapat menyusun seperangkat aturan secara mandiri atau dalam kasus lain dapat memilih protokol milik sendiri sebagai dasar standar. Jika protokol milik sendiri digunakan, biasanya melibatkan vendor yang membuat protokol tersebut. Gambar di bawah ini menunjukkan logo untuk setiap organisasi standar. Standar internet. Berbagai organisasi memiliki tanggung jawab berbeda untuk mempromosikan dan membuat standar untuk internet dan protokol TCP atau IP. Gambar di bawah ini menampilkan organisasi standar yang terlibat dalam pengembangan dan dukungan internet. Internet Society atau ISOC bertanggung jawab untuk mempromosikan pengembangan dan evolusi terbuka penggunaan internet di seluruh dunia. Internet Architecture Board atau IAB bertanggung jawab atas keseluruhan pengelolaan dan pengembangan standar internet. Internet Engineering Task Force atau IETF mengembangkan, memperbarui, dan memelihara teknologi internet dan TCP atau IP. Internet Research Task Group IRTF berfokus pada penelitian jangka panjang yang terkait dengan internet dan protokol TCP atau IP seperti Anti-Spam Research Group ASRC dan sebagainya. Gambar di bawah ini menampilkan organisasi standar yang terlibat dalam pengembangan dan dukungan TCP atau IP dan termasuk IANA dan ICANN. Internet Corporation for Assigned Names and Number atau ICANN berkantor pusat di Amerika Serikat. ICANN mengkoordinasikan alokasi alamat IP, pengelolaan nama domain, dan penugasan informasi lain yang digunakan dalam protokol TCP atau IP. Internet Assigned Numbers Authority atau IANA bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola alokasi alamat IP, manajemen nama domain, dan mengidentifikasi protokol untuk ICANN. Standar elektronik dan komunikasi. Organisasi standar lainnya memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan dan membuat standar elektronik dan komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan paket IP sebagai sinyal elektronik melalui media kabel atau nirkabel. Organisasi standar ini meliputi hal berikut, yaitu Institute of Electrical and Electronics Engineers, organisasi elektro dan elektronik yang didedikasikan untuk memajukan inovasi teknologi dan menciptakan standar dalam berbagai bidang industri termasuk tenaga listrik dan energi, perawatan kesehatan, telekomunikasi, dan jaringan. Kemudian Electronic Industries Alliance (EIA). Organisasi ini terkenal dengan standar-standarnya yang berkaitan dengan kabel listrik, konektor, dan rak 19 inci yang digunakan untuk memasang peralatan jaringan. Asosiasi Industri Telekomunikasi atau TIA, organisasi yang bertanggung jawab untuk mengembangkan standar komunikasi di berbagai bidang termasuk peralatan radio, menara seluler, dan sebagainya. International Telecommunications Union Telecommunication Standardization Sector atau disingkat ITUT. Salah satu
organisasi standar komunikasi terbesar dan tertua. ITUT mendefinisikan standar untuk kompresi video, internet protokol television, IPTV, dan komunikasi pita lebar, seperti digital subscriber line atau DSL. Berikutnya yaitu lab standar jaringan penelitian. Di lab ini kita akan menyelesaikan tujuan berikut, yaitu bagian 1 organisasi standar jaringan penelitian, dan bagian 2 merefleksikan pengalaman internet dan jaringan komputer. Berikutnya yaitu subbab 3.5 yang berjudul model referensi. Manfaat menggunakan model berlapis. Kita dapat menyaksikan komponen-komponen mobil yang dirakit di jalur rakitan. Jadi ada baginya kita memiliki cara berpikir tentang jaringan sehingga kita dapat membayangkan apa yang sedang terjadi. Konsep yang rumit seperti cara kerja jaringan dapat sulit dijelaskan dan dipahami. Oleh karena itu, model berlapis digunakan untuk memodularisasi operasi jaringan ke dalam lapisan-lapisan yang dapat dikelola. Berikut ini adalah manfaat penggunaan model berlapis untuk menggambarkan protokol dan operasi jaringan. Yang pertama, membantu dalam mendesain protokol, karena protokol yang beroperasi pada jaringan lapisan tertentu memiliki informasi yang ditentukan yang dapat mereka gunakan dan antarmuka yang ditentukan ke lapisan di atas dan di bawahnya. Mendorong persaingan karena produk dari vendor yang berbeda dapat bekerja sama. Mencegah perubahan teknologi atau kemampuan pada satu lapisan agar tidak mempengaruhi lapisan lain di atas dan di bawahnya. Menyediakan bahasa umum untuk menggambarkan fungsi dan kemampuan jaringan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, ada 2 model berlapis yang digunakan untuk menggambarkan operasi jaringan, yaitu model referensi interkoneksi sistem terbuka atau OSI dan model referensi TCP atau IP. Model referensi OSI. Model referensi OSI menyediakan daftar lengkap fungsi dan pelayanan yang dapat terjadi di setiap lapisan. Jenis model ini memberikan konsistensi dalam semua jenis protokol dan layanan jaringan dengan menjelaskan apa yang harus dilakukan pada lapisan tertentu, tetapi tidak menentukan bagaimana hal itu harus dilakukan. Ia juga menjelaskan interaksi setiap lapisan dengan lapisan di atas atau di bawahnya. Protokol TCP atau IP yang dibahas dalam kursus ini disusun berdasarkan model OSI dan TCP atau IP. Tabel ini menunjukkan detail tentang setiap lapisan model OSI. Fungsionalitas setiap lapisan dan hubungan antar lapisan akan menjadi lebih jelas sepanjang kursus ini saat protokol dibahas lebih rinci. Lapisan model OSI 7 aplikasi. Lapisan aplikasi berisi protokol yang digunakan untuk komunikasi antar proses. 6 presentasi. Lapisan presentasi menyediakan representasi umum dari data yang ditransfer antara layanan lapisan aplikasi. 5 sesi. Lapisan sesi menyediakan layanan ke lapisan presentasi untuk mengatur dialognya dan mengelola pertukaran data. 4 transportasi. Lapisan transfer mendefinisikan layanan untuk mengelompokkan, mentransfer, dan mensusun kembali data untuk komunikasi individual antara perangkat akhir. 3 jaringan. Lapisan jaringan menyediakan layanan untuk mempertukarkan potongan data individual melalui jaringan antara perangkat akhir yang teridentifikasi. 2 tautan data. Protokol lapisan tautan data menjelaskan metode untuk bertukar bingkai data antara perangkat melalui media umum. 1 fisik. Protokol lapisan fisik menggambarkan sarana mekanis, elektrik, fungsional, dan prosedural untuk mengaktifkan, memelihara, dan menonaktifkan koneksi fisik untuk transmisi bit ke dan dari perangkat jaringan. Model protokol TCP atau IP. Model protokol TCP atau IP untuk komunikasi jaringan internet diciptakan awal tahun 1970-an dan terkadang disebut sebagai model internet. Jenis model ini sangat sesuai dengan struktur rangkaian protokol tertentu.
Model TCP atau IP merupakan model protokol karena menggambarkan fungsi yang terjadi pada setiap lapisan protokol dalam rangkaian TCP atau IP. TCP atau IP juga digunakan sebagai model referensi. Tabel di bawah ini menunjukkan tentang detail setiap lapisan model TCP atau IP. 4 aplikasi mewakili data kepada pengguna ditambah dengan pengodean dan kontrol dialog. 3 transportasi mendukung komunikasi antara berbagai perangkat melalui berbagai jaringan. 2 internet menentukan jalur terbaik melalui jaringan. 1 akses jaringan mengontrol perangkat keras dan media yang membentuk jaringan. Perbandingan model OSI dan TCP atau IP. Protokol yang menyusun rangkaian protokol TCP atau IP juga dapat dijelaskan dalam bentuk model referensi OSI. Dalam model OSI, lapisan akses jaringan dan lapisan aplikasi dari model TCP atau IP dibagi lagi untuk menjelaskan fungsi-fungsi terpisah yang harus terjadi pada lapisan-lapisan ini. Pada lapisan akses jaringan, rangkaian protokol TCP atau IP tidak menentukan protokol mana yang akan digunakan saat melakukan transmisi melalui media fisik. Rangkaian protokol tersebut hanya menjelaskan serah terima dari lapisan internet ke protokol jaringan fisik. Lapisan OSI 1 dan 2 membahas prosedur yang diperlukan untuk mengakses media dan sarana fisik untuk mengirim data melalui jaringan. Packet tracker, selidiki model TCP atau IP dan OSI dalam aksi. Pada aktivitas simulasi ini dimaksudkan untuk memberikan dasar pemahaman tentang rangkaian protokol TCP atau IP dan hubungan dengan model OSI. Mode simulasi memungkinkan kita untuk melihat konten data yang dikirim melalui jaringan di setiap lapisan. Berikutnya yaitu subbab 3.6, enkapsulasi data. Segmen pesan. Mengetahui model referensi OSI dan model protokol TCP atau IP akan berguna saat Anda mempelajari tentang bagaimana data dienkapsulasi saat data tersebut bergerak melalui jaringan. Hal ini tidak semudah mengirim surat fisik melalui sistem surat. Secara teori, komunikasi tunggal seperti video atau pesan email dengan banyak lampiran besar dapat dikirim melalui jaringan dari sumber ke tujuan sebagai satu aliran bit yang besar dan tak terputus. Namun hal ini akan menimbulkan masalah bagi perangkat lain yang perlu menggunakan saluran atau tautan komunikasi yang sama. Aliran data yang besar ini akan mengakibatkan penundaan yang signifikan. Lebih jauh jika ada tautan dalam infrastruktur jaringan yang saling terhubung yang gagal selama transmisi, pesan lengkap akan hilang dan harus dikirim ulang secara penuh. Pendekatan yang lebih baik adalah membagi data menjadi bagian-bagian lebih kecil dan lebih mudah dikelola untuk dikirim melalui jaringan. Segmentasi adalah proses membagi aliran data menjadi unit-unit yang terkecil, yang lebih kecil untuk transmisi melalui jaringan. Segmentasi diperlukan karena jaringan data menggunakan rangkaian protokol TCP atau IP untuk mengirim data dalam paket-paket IP individual. Setiap paket dikirim secara terpisah, mirip dengan mengirim surat panjang sebagai serangkaian kartu pos individual. Paket-paket yang berisi segmen-segmen untuk tujuan yang sama dapat dikirim melalui jalur yang berbeda. Hal ini menyebabkan segmentasi pesan memiliki dua manfaat utama, yaitu meningkatkan kecepatan dan meningkatkan efisiensi. Berikutnya yaitu pengurutan. Tantangan dalam menggunakan segmentasi dan multiplexing untuk mengirimkan pesan melalui jaringan adalah tingkat kerumitan yang ditambahkan dalam proses tersebut. Bayangkan jika kita harus mengirim surat setebal 100 halaman, tapi setiap amplop hanya dapat memuat 1 halaman. Oleh karena itu diperlukan 100 amplop dan setiap amplop harus diberi alamat secara terpisah. Ada kemungkinan bahwa surat setebal 100 halaman dalam 100 amplop yang berbeda akan sampai dalam keadaan tidak berurutan. Akibatnya, informasi dalam amplop harus menceritakan nomor urut untuk memastikan bahwa penerima dapat menyusun kembali halaman-halaman tersebut dalam urutan yang benar. Dalam komunikasi jaringan, setiap segmen pesan harus melalui proses yang sama untuk memastikan bahwa pesan tersebut sampai ke tujuan yang benar dan dapat disusun kembali menjadi konten pesan asli seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. TCP bertanggung jawab untuk menurunkan setiap segmen. Protokol data unit.
Saat data aplikasi diteruskan ke tumpukan protokol dalam perjalanannya untuk ditransmisikan melalui jaringan media jaringan, berbagai informasi protokol ditambahkan di setiap level. Proses ini dikenal sebagai proses enkapsulasi. Bentuk yang diambil oleh sepotong data pada setiap lapisan disebut sebagai unit data protokol atau PDU. Selama enkapsulasi, setiap lapisan berikutnya mengenkapsulasi PDU yang terimanya dari lapisan di atasnya sesuai dengan protokol yang digunakan. Pada setiap tahap proses, sebuah PDU memiliki nama yang berbeda untuk mencerminkan fungsi barunya. Meskipun tidak ada konvensi penamaan universal untuk PDU, dalam proses ini PDU diberi nama sesuai dengan protokol rangkaian TCP atau IP. PDU untuk setiap bentuk data ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Contoh enkapsulasi. Saat pesan dikirimkan melalui jaringan, proses enkapsulasi bekerja dari atas ke bawah. Pada setiap lapisan informasi, lapisan atas dianggap sebagai data dalam protokol yang dienkapsulasi. Misalnya segmen TCP dianggap sebagai data dalam paket IP. Contoh dienkapsulasi. Proses ini dibalik dari host penerima dan dikenal sebagai dienkapsulasi. Dienkapsulasi adalah proses yang digunakan oleh perangkat penerima untuk menghapus satu atau beberapa header protokol. Data di dienkapsulasi saat bergerak naik ke tumpukan menuju aplikasi pengguna akhir. Berikutnya yaitu subbab 3.7 yang berjudul akses data. Alamat. Seperti yang berusaha kita pelajari, penting untuk mengelompokkan pesan dalam jaringan. Namun pesan yang disegmentasi tersebut tidak akan sampai kemanapun jika tidak ditangani dengan benar. Topik ini memberikan gambaran umum tentang alamat jaringan. Lapisan jaringan dan tautan data bertanggung jawab untuk mengirimkan data dari perangkat sumber ke perangkat tujuan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, protokol di kedua lapisan berisi alamat sumber dan tujuan, tetapi alamatnya memiliki tujuan yang berbeda. Alamat sumber dan tujuan lapisan jaringan bertanggung jawab untuk mengirimkan paket IP dari sumber asli ke tujuan akhir yang mungkin berada di jaringan yang sama atau jaringan jarak jauh. Alamat sumber dan tujuan lapisan tautan data bertanggung jawab untuk mengirimkan bingkai tautan data dari satu kartu antarmuka jaringan NIC ke NIC lain pada jaringan yang sama. Alamat logika lapisan 3. Alamat IP adalah alamat logis lapisan jaringan atau lapisan 3 yang digunakan untuk mengirimkan paket IP dari sumber asli ke tujuan akhir, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Paket IP berisi dua alamat IP, yaitu alamat IP sumber, alamat IP perangkat pengirim yang merupakan sumber asli paket, dan alamat IP tujuan, yaitu alamat IP perangkat penerima yang merupakan tujuan akhir paket. Alamat IP menunjukkan alamat IP sumber asli dan alamat IP tujuan akhir. Hal ini berlaku baik jika sumber dan tujuan berada di jaringan IP yang sama atau jaringan IP yang berbeda. Alamat IP berisi dua bagian, yaitu bagian jaringan IPv4 atau awalan IPv6 dan bagian host IPv4 atau ID antarmuka IPv6. Perangkat di jaringan yang sama. Dalam contoh ini, kita memiliki komputer klien PC1 yang berkomunikasi dengan server FTP pada jaringan IP yang sama. Alamat IPv4 sumber dan alamat IPv4 tujuan. Perhatikan pada gambar di bawah ini bahwa bagian jaringan dari alamat IPv4 sumber dan bagian jaringan dari alamat IPv4 tujuan adalah sama. Dan oleh karena itu, sumber dan tujuan berada pada jaringan yang sama. Peran alamat lapisan data link jaringan IP yang sama. Bila pengirim dan penerima paket IP berada di jaringan yang sama, bingkai tautan data dikirim langsung ke perangkat penerima. Pada jaringan Ethernet, alamat tautan data dikenal sebagai alamat Ethernet Media Access Control atau MAC, seperti yang disorot dalam gambar di bawah ini. Alamat MAC tertanam secara fisik pada NIC Ethernet, yaitu alamat MAC sumber yang merupakan alamat tautan data, alamat MAC tujuan.
Frame dengan paket IP yang dienkapsulasi sekarang dapat ditransmisikan dari PC1 langsung ke server FTP. Perangkat pada jaringan jarak jauh. Namun apa peran alamat lapisan jaringan dan alamat lapisan tautan data saat perangkat berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan jarak jauh? Dalam contoh ini, kita memiliki klien PC1 yang berkomunikasi dengan server bernama server web di jaringan IP yang berbeda. Peran alamat lapisan jaringan. Jika pengirim paket berada di jaringan yang berbeda dari penerima, alamat IP sumber dan tujuan akan mewakili host di jaringan yang berbeda. Hal ini akan ditunjukkan oleh bagian jaringan dari alamat IP host tujuan. Alamat IP v4 sumber sebagai perangkat pengirim dan alamat IP v4 tujuan sebagai perangkat penerima. Perhatikan pada gambar di bawah ini bahwa jaringan dari alamat IP v4 sumber dan alamat IP v4 tujuan berada di jaringan yang berbeda. Peran alamat lapisan data link jaringan IP yang berbeda. Bila pengirim dan penerima paket IP berada di jaringan yang berbeda, frame tautan data Ethernet tidak dapat dikirim langsung ke host tujuan karena host tersebut tidak dapat dijangkau secara langsung di jaringan pengirim. Frame Ethernet harus dikirim ke perangkat lain yang dikenal sebagai router atau gateway default. Dalam contoh kita, gateway default adalah R1. R1 memiliki alamat tautan data Ethernet yang berada di jaringan yang sama dengan PC1. Hal ini memungkinkan PC1 untuk menjangkau router secara langsung. Alamat MAC sumber. Alamat MAC Ethernet terdiri dari perangkat pengirim PC1. Alamat MAC tujuan. Bila perangkat penerima, alamat IP tujuan berada di jaringan yang berbeda dari perangkat pengirim. Perangkat pengirim menggunakan alamat MAC Ethernet dari gateway atau router default. Alamat tautan data. Alamat fisik layer 2 tautan data memiliki peran yang berbeda. Tujuan dari alamat tautan data adalah untuk mengirimkan bingkai tautan data dari satu antarmuka jaringan ke antarmuka jaringan lain pada jaringan yang sama. Sebelum paket IP dapat dikirim melalui jaringan kabel atau nirkabel, paket tersebut harus dienkapsulasi dalam bingkai tautan data sehingga dapat ditransmisikan melalui media fisik. Paket IP dienkapsulasi dalam bingkai tautan data yang berisi informasi tautan data berikut. Alamat tautan data sumber, alamat fisik NIC yang mengirimkan bingkai tautan data. Alamat tautan data tujuan, alamat fisik NIC yang menerima bingkai tautan data. Alamat ini bisa berupa router hop berikutnya atau alamat perangkat tujuan akhir. Lab install Wireshark adalah perangkat lunak menganalisis protokol atau aplikasi paket sniffer yang digunakan untuk pemecahan masalah jaringan, analisis pengembangan perangkat lunak, dan protokol serta pendidikan. Wireshark digunakan di seluruh kursus untuk menunjukkan konsep jaringan. Di lab ini kita akan mengunduh dan menginstal Wireshark. Menggunakan Wireshark untuk melihat lalu lintas jaringan. Kita akan menggunakan Wireshark untuk menangkap dan menganalisis lalu lintas. Berikut ini adalah linknya. Baik, sekian presentasi dari saya untuk materi kali ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.